Banyak-banyak itu hanya satu yang lengkap ya. Mau ulangi. Assalamualaikum. Baik. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik semua ya. Baik. Ini pertemuan kita yang kedua di semester 2. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Baik. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Rajin-rajin ternyata anak kelas 3F ya. Alhamdulillah. Baik. Apa bacanya? Apa artinya? Yang Maha Pengasih. Baik, anak-anak Bapak semua yang Bapak sayangi, hari ini kita belajar tentang materi taharah. Apa? Taharah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita tepuk semangat dulu supaya belajarnya lebih semangat. Baik, tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Baik. Anak-anak Bapak sudah tahu itu apa itu taharah? Pernah dengar taharah? Pernah dengar? Tidak pernah. Nah, jadi kalau tak pernah dengar taharah, hari ini Bapak akan kasih tahu apa itu taharah, ya. Tapi Bapak tidak langsung kasih tahu. Mau tanya, kamu mandi gak? Mandi. Satu hari berapa kali mandi? 3. Tujuan untuk kamu mandi? Agar bersih. Saya terhindar dari penyakit. Nah, membersihkan diri itu termasuk tahap bersuci. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia tulisannya taharah. Bacanya taharah ya. Kita lihat dulu. Pengertian taharah. Bisa dilihat nih? Bisa. Pengertian taharah. Taharah menurut bahasa artinya apa? Bersuci. Nah, seperti yang Kak bilang tadi. Mandi itu merupakan salah satu cara kita bersuci ya, membersihkan diri. Itu menurut bahasa artinya bersuci. Dalam istilah, taharah artinya suci dari hadas dan najis. Dalam arti bahasa dan arti istilah, taharah artinya suci dari hadas dan najis. Hadas itu yang mana yang orang berhadas? Yang jorok. Oh, najis itu yang kotor-kotor. Nah, kayak kamu harus bersihkan nggak? Harus bersihkan nggak? Harus nggak? Kalau kita tidak membersihkannya, berarti kita masih berhadas. Karena yang keluar dari perut kita itu apa namanya? Najis, kotoran. Nah, ya. Jadi kalau kita bernajis, kita tidak boleh yang namanya melakukan ibadah. Ibadah seperti sholat, ya tak boleh. Ngaji. Nah, baca Al-Quran, tak boleh, karena kita masih berhadas atau bernajis.
saja kita membersihkan? Nah, secara bisa berwudu, tayamum atau mandi wajib. Mandi. Nah, nanti kalau kamu udah besar ada yang namanya mandi wajib. Kemarin Bapak ngajar di kelas 4 menyambut usia balik. Nah, salah satu nanti Bapak jelaskan. Nanti kita ketemu di kelas 4. Bagaimana cara membersihkan diri itu? Mandi wajib. Beda dengan mandi biasa. Beda dengan mandi biasa, mandi wajib itu. Nah, baik. Kita lanjutkan. Hukum taharoh. Nah, taharoh itu Pak ada hukumnya. Jadi hukumnya itu Wajib. kita diambil dari dalam Al-Quran. Ada dasarnya. Surah Al-Baqarah ayat 223. Allah berfirman, Allah itu menyukai orang-orang yang suci, yang bersih. Allah tak suka dengan orang yang jorok, yang kotor. Ayat Allah itu tak suka. Ya. Nah, ini dia punya ayatnya. Kita lihat. Siapa yang bisa baca? Ada yang bisa baca? Ah, coba. Innallaha yuhibbut tawadina wa yuhibbul mutatahhirin. Kayak gitu. Tapi harus pakai tempat lupa. Harusnya pakai taus dulu. Apa kalimat taus? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini potongan ayat dari ayat 200 Al-Baqarah ayat 222. Apa artinya? Ayo baca satu orang. Ya. Oscar. Coba Oscar baca Oscar. Artinya sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang Nyucikan. diri. Iya. Coba Bapak coba dulu Najwa. Coba baca. Artinya sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Iya. Allah itu menyukai orang yang selalu bertaubat, mengakui kesalahan dan menyucikan diri. Orang yang menyucikan, suka menyucikan diri. Nah, kalau bagusnya itu anak-anak Bapak kalau mau berangkat sekolah ambil wudhu dulu. Ambil air wudhu. Udah pandai wudhu semua ya kan? Udah pandai kan? Nah, katanya dulu berwudhu itu yang pertama dicuci apa? Berapa tangan? Tangan. Pak, membaca niat. Pertama baca niat. Terus baca niat apa dulu? Berapa? Mencuci telapak tangan. Buka kan? Sholat gak nih? Sholat gak Pak? Sholat satu hari semalam ada berapa waktu yang kita kerjakan? 5 waktu. Nah, ada 17. Nah, waktu kita sholat wajib mengambil air wudhu. Itu merupakan salah satu cara kita mensucikan diri yang sebelum taharoh itu. Nah, yang pertama buka. Pas buka tangan, pas tangan Mulut. Rambut. rambut, pas rambut Telinga. keringat, Kaki. kaki. Nah, itu dia kalau kumur-kumur itu sebelum kita melakukan ambil wudhu. Nah, mencuci hidung, udah lanjut. Nah, macam-macam taharoh. Pembagian taharoh itu ada berapa? 2. Nah, yang pertama katanya bersuci dari hadas berupa melakukan wudhu, mandi dan tayamum. Bersuci dari hadas berupa melakukan wudhu, mandi dan tayamum. Kemudian bersuci dari najis berupa menghilangkan najis yang ada di badan, tempat dan pakaian. Jadi kalau kita mau sholat bukan hanya tubuh kita yang kita bersihkan, tapi pakaian, tempat sholat, apa lagi? Ya, pokoknya yang kita gunakan untuk beribadah itu harus bersih. Cara membersihkannya itu tadi. Kalau tempat ibadahnya harus dibersihkan, disapu kalau ada debu-debunya, kotoran
Kalau pakaiannya, kalau alat-alat sholat itu termasuklah sejadah kan? Sejadah itu harus dibersihkan. Kalau yang perempuan mukenanya harus dicuci. Jangan mukenanya itu sebulan baru cuci. Kalau peci? Peci. Pecinya itu juga kalau dia basah dijemur supaya dia hilang kuman-kumannya. Jangan peci itu aja, diganti lah. Ya Kak? Berkuman nggak? Kena najis ya itu? Iya, najis kalau lama-lama. Ya. Kalau kita sudah ambil air wudhu, lalu kita makan. Ini pertanyaan dari teman kamu, boleh nggak kita? Batal nggak wudhunya? Batal. Batal. Tak boleh. Kalau minum hanya sedikit saja. Kalau sampai kenyang juga boleh. Minum apa? Hanya air putih, air kopi nggak boleh. Iya. Kalau air kopi nggak boleh. Yang boleh hanya air putih sedikit saja. Hanya. Iya. Hah? Iya, air Zam-Zam kita perginya ke Mekah, jauh itu kan? Nah, di air Zam-Zam itu hanya ada di mana? Di Mekah. Ada nggak di Indonesia sumur Zam-Zam? Tak ada. Yang adanya sumur bor. Sumur bor ada kan? Ada. Nah ya, lanjut. Alat-alat untuk bersuci, taharoh. Untuk melakukan taharoh ada beberapa media. Media itu alat yang bisa digunakan, yakni air. Air. Kemudian debu. Debu yang suci itu debu yang macam mana Pak? Nah, debu yang menempel di kaca. Nah, caranya wudhu itu untuk bersuci waktu kita wudhu kalau kita tidak ada air. Kemudian batu. Tahu batu? Batu. Kemudian air sendiri, bukan air curian. Air curian tidak bisa untuk bersuci. Kamu curi, oh itu ada air tuh. Air tak ada di mau sholat nih, tapi air orang temannya ada. Lalu kamu ambil. Air curian itu namanya, karena kamu tidak minta. Kalau minta lain, minta airnya sedikit, kasih baru kita ambil. Tapi kalau air curian, air yang kita ambil itu orang yang punya itu tidak tahu. Walaupun teman kamu sendiri. Makanya kalau ada teman bawa air, lalu kamu ambil, kamu minum, halal nggak itu? Halal nggak itu? Tidak, kalau tidak sepengetahuan dari teman kamu. Jadi hati-hati. Jadi kalau air itu kamu letakkan di atas meja, kamu minum, itu tidak halal karena kamu tidak meminta. Nah, begitu juga untuk bersuci, untuk ambil wudhu, tak boleh. Harus air sendiri. Tak boleh air mencuri. Nah, kemudian dari segi hukum, air itu dibagi menjadi 5. Maaf. Dari segi hukum, alat taharoh itu dibagi menjadi 5, yaitu, mohon maaf, air itu dibagi 5. Yang pertama air suci dan dapat mensucikan, seperti air apa? Sumur, air sungai, air hujan, air laut, boleh nggak? Boleh. Air laut boleh. Iya, boleh. Nah, itu air bisa digunakan untuk mandi, bersuci, boleh. Kemudian air yang dapat mensucikan tapi makruh hukumnya, seperti air yang dijemur di tempat logam. Nih ada air dalam ember. Kemarin mati air Kak? Mati air Kak? Mati. Tahun baru mati air Kak? Mati. Tiba-tiba datang air bantuan, kamu tampung di ember. Embernya itu terbuat dari plastik atau logam, kena matahari, itu airnya sudah makruh. Tapi dia suci, tapi dia sudah makruh karena dia dipanaskan oleh matahari. Nah, kemudian air yang tidak dapat mensucikan. Nah, air ini tidak bisa dibuat untuk cebok, tak boleh. Tapi kalau air makruh boleh untuk cebok, boleh untuk kencing, boleh untuk mandi. Tapi hukumnya makruh. Tapi ada air yang tak boleh digunakan untuk cebok, tak boleh digunakan untuk mandi. Seperti, kurang dari 2 kola, itu air yang dalam misalnya ember, itu kurang 2 kola itu 2 ember, kalau nggak salah ya, 2 ember. Itu
yang kalau dia tidak mengalir, kamu ambil airnya di dalam ember itu, kamu ambil, lalu air itu tertampung lagi di dalam ember itu. Ini ember, misalnya ember. Ember. Kamu ambil airnya di sini, kamu ambil wudhunya di sini. Nah, airnya jatuh lagi di dalam ember itu. Itu tidak boleh. Mengapa? Itu tidak mengalir. Ngerti? Karena airnya sedikit. Nah, tapi kalau dalam kolam walaupun dia tidak mengalir, tapi kamu ambil air wudhu di situ, boleh tidak? Boleh, karena banyak. Tapi kalau dalam ember aja itu kurang, tak boleh, tidak mengalir dia. Tapi kalau dalam kolam, walaupun dia tidak mengalir, airnya banyak, boleh. Hukumnya boleh. Nah, itu yang disebut dengan dua kolam. Kemudian air yang sifatnya berubah, seperti air teh. Pernah nggak kita cebok pakai air teh? Tidak. Pakai air kopi? Atau air yang berbau? Air bau? Air ada air bau? Ada yang mengeluarkan aroma kan? Nah, itu tidak boleh untuk digunakan untuk bersuci. Dan air yang diperoleh dari mencuri yang Pak bilang tadi. Jadi air yang diperoleh dari mencuri itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Bahkan dikonsumsi pun tak boleh. Kalau kita mencuri, hati-hati. Air itu bentuknya sederhana saja. Tapi kalau kita perolehnya dengan cara yang tidak halal, maka yang kita konsumsi itu hukumnya haram. Berdosa. Nah, itu hati-hati ya. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak Bapak? Ada yang ingin ditanyakan tentang taharah? Ada? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, kita harus selalu suci dengan cara membersihkan diri. Nah, taruh tadi apa artinya? Bersuci. Nah, harus bersuci ya. Yang kedua, amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah kalau kita masih berhadas atau bernajis. Tak boleh. Amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Ada cerita, ada seorang anak muda ingin mencari guru. Lalu dia mendapatkanlah informasi. Itu di gua sana itu ada katanya orang yang berilmu tinggi, soleh. Lalu pergilah anak muda ini pergi ke gua yang tempat ditunjukkan oleh orang tadi. Sampai di gua itu orang itu memang soleh sekali. Tapi anak muda ini waktu dia ingin belajar, nampak kalung dari orang yang memiliki kesolehan tadi. Lalu dia bertanya, apa itu yang tergantung di lehernya itu? Lalu apa dijawab sama orang soleh itu? Kalung. Ada nggak yang tahu cerita ini? Nggak ada. Lalu dijawab oleh orang soleh itu. Apa? Tahu? Apa? Iya. Lalu orang itu cerita, waktu saya ingin berburu, mencari guru, ingin belajar, lalu masuklah dia di gua bertapa. Lalu ada tikus, tak sengaja dia bunuh katanya. Lalu dia merasa bersalah. Lalu dia berniat, tikus ini akan dijaganya, lalu digantungnya dekat leher. Setiap dia ibadah, dibawanya tikus tadi, sampailah mengering. Lalu apa kata anak muda tadi? Apa kata anak muda? Itu najis. Bangkai itu najis gak? Iya. Bangkai najis. Maka kalau kita sholat dalam keadaan bernajis, amal ibadahnya diterima tidak? Tidak. Ternyata amal ibadahnya sia-sia. Jadi di sini ada dua pesan yang kita dapat petik. Pertama, kita itu harus memiliki ilmu. Yang kedua, sholat dalam keadaan bernajis, berhadas, maka sholatnya tidak diterima. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak berpesan, perbanyaklah membaca buku di rumah. Ya, kurangi waktu bermainnya. Ya, jangan lupa kamu selalu belajar dengan tekun. Yang paling kamu ingat sekali yaitu membaca
Mengaji. Jangan sampai tak mengaji. Mengaji itu wajib hukumnya nak. Wajib. Nah, bagi umat muslim. Baik Bapak Erik. Wassalamualaikum.